Orang ini ngabisin nyawa pacarnya yang lagi hamil pas streaming di depan ribuan penonton. Ini sih sakit sih. Nggak berhenti sampai situ saja. Dia juga nyekap orang-orang cacat di rumahnya. Jadi mereka dipakai sebagai bahan lelucon di streamingnya. Dia mukul mereka, maksa mereka buat minum urin, hingga mempermalukan mereka. Dia bahkan maksa orang ini untuk tato namanya di kepalanya. Dia bisa melakukan semua ini cuma dengan donasi kecil. Dan parahnya, ada aja orang gila yang nyumbang duit ke dia buat ngelakuin semua ini. Gue udah banyak lihat hal-hal aneh di internet Rusia. Gue udah lihat orang minum hal-hal aneh. Gue juga udah lihat orang yang nyuntikin zat berbahaya ke ototnya. Tapi ini lebih menjijikan dari yang pernah gue lihat. Untungnya dia dapat masalah besar habis insiden ini hingga masuk penjara. Tapi yang bikin mind blowing, dia dibebasin hanya setelah 3 tahun penjara. Untuk memahami ini semua, kita balik ke masa lalu. Bagaimana asal muasal si Stas Rifle ini jadi kayak gini? Dari penjelasan neneknya, dia tinggal sama neneknya sampai umur sekitar 9 tahun. Dia anak yang kalem dan pendiam, dan pasti belum ada tanda-tanda bakal ngabisin nyawa orang pas streaming. Setelah lulus sekolah, dia mulai sebagai streamer biasa, kayak kasino, game, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang peduli sama konten-konten itu. Saat itulah dia langsung beralih ke siaran sampah. Di Rusia dulu ada fenomena gede di mana orang-orang mabok sampai nggak sadarkan diri dan mereka mempertontonkan siaran liar ke penonton. Nama-nama kayak Vizelin, Nostroy, Valdisov, orang-orang kayak gini merusak propertinya. Bahkan ada yang tidur sama ibunya sendiri demi donasi. Mereka nggak pikir 2 kali buat ngelakuin hal ini. Dan lo sepenuhnya ngendaliin apa yang akan terjadi. Kalau lo kirim mereka sumbangan yang cukup gede, lo bisa request mereka untuk melakukan apa saja. Jadi, Rifle mukul-mukul orang di live streamingnya. Tanpa peduli apa jenis kelaminnya, dia bakal lakuin tantangan-tantangan ini. Aksi-aksi gila, bahkan cuma demi $1. Kalau lo subuhin dia $1, terus bilang, "Hey, pergi pukul cewek itu." Bang, dia bakal lakuin. $1 mungkin gak kelihatan banyak, tapi dia bakal siaran selama sekitar 10 jam, dan selama waktu itu dia bakal dapatin sekitar $1.000. Jumlah ini lumayan banget, jadi dia gak perlu kerja sama sekali dan bisa nyewa apartemen dengan mudah. Salah satu korban Rifle, Valentin namanya, dia gelandangan, pecandu alkohol, dan kayaknya sedikit demensia, atau mungkin dia sakit mental. Jadi, ini kombinasi ultra giga. Kelihatan kayak ide yang bagus buat Stas buat kasih Valentin tawaran yang murah hati banget, yang gak bisa ditolak. Dia nawarin bir, minuman dan makanan, serta tempat tinggal gratis di rumahnya. Dia bahkan bisa ikut siaran sama dia. Tapi lama-kelamaan, Stas mulai bersikap kasar ke Valentin dan eksploitasi Valentin yang sakit mental buat ngasilin duit. Dia biasanya bahkan mempermalukan dia secara langsung, dan orang-orang yang menontonnya mengolok dia dan kasih donasi buat lakuin lebih banyak penghinaan lagi. Hal ini kayak Red Room. Kalau lo nggak tahu apa itu Red Room, itu semacam tempat di dark web di mana kalau lo bayar cukup duit, mereka bakal nyisa orang sesuai keinginan lo. Itu nyata atau enggak, gue nggak tahu. Tapi intinya, ini tempat buat nyiksa orang dengan bayaran. Lucunya, kita nggak perlu ke dark web, soalnya Stas Rifle di sini ngelakuin ini terang-terangan di YouTube. Sekarang lo mungkin mikir, oke deh, Valentin kan tadinya gelandangan pecandu alkohol, terus sekarang dia punya tempat tinggal gratis, makanan dan air, bahkan dibayar, meski diejek-ejek. Kedengarannya nggak terlalu buruk ya kan? Salah besar. Ternyata Stas bahkan nggak bayar dia, dan kalaupun dibayar, cuma dikasih beberapa dolar doang. Sebagai korban utama di live stream, dia pantas mendapatkan lebih. Nah, ada yang namanya pembastisan. Ini ritual di live streamnya, di mana dia bikin orang mabok sampai pingsan, terus siram pakai ember air gede. Ada juga orang-orang bayar dia buat ngancurin kapak tepat di atas kepala Valentin sambil pakai topi. Mungkin lo bilang, itu mah nggak apa-apa, masih nggak terlalu parah. Kejadian kayak gini tuh bukan cuma sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Dan pas Stas bosan sama dia cuma oper Valentin ke streamer sampah lain biar mereka juga bisa pakai dia buat konten dan umpan donasi.
dunia streamer sampah ini lebih gelap dari yang lo bayangin. Valentine ini basically jadi manusia samsak yang dibayar murah. Ini mungkin kayak sindrom Stockholm, yang kayak pas dia jatuh cinta sama penculiknya, atau dia terus ngelakuin itu karena dia nggak punya pilihan lain. Sangat susah buat lihat situasi dari mata Valentine, karena dia gelandangan dan Stas kasih dia makanan, air, dan tempat tinggal. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tapi selama beberapa waktu, jelas banget kalau dia tidak menyukai perilaku-perilaku yang ditunjukkan ke dia, dan dia kelihatan udah capek dengan semua itu. Dan pada suatu waktu, orang-orang akhirnya memilih untuk lapor polisi. Terus pas polisi datang, Valentine malah bilang gak apa-apa, soalnya itu teman-temannya. Tidak lama setelah kejadian itu, dia nyoba ninggalin apartemennya. Dia kirim pesan ke beberapa teman buat bantuin dia. Tapi sebelum sempat pergi, Stas datang, ngambil pasportnya, ngambil HP-nya, terus dilempar dari lantai 14. HP-nya sudah pasti hancur sih, dan udah nggak bisa dipakai. Setelah upayanya gagal, dia harus tinggal lebih lama lagi, cuma buat disiksa sama orang sakit ini. Lagi-lagi, kalau ada demand, pasti ada pasar buat itu. Jadi tentu saja, Stas yang harus disalahin. Tapi coba mikir aja, seberapa rusak hati orang-orang yang nyumbang duit ke dia buat ngelakuin hal-hal keji ini. Setelah 6 bulan penyiksaan, akhirnya Valentine berani kabur dari tempatnya Stas. Saat Stas lagi sibuk sama pelacur di ruangan sebelah, Valentine akhirnya berhasil kabur. Bro, akhirnya. Tapi tunggu dulu, orang ini udah mohon-mohon ke Stas buat dilepas berkali-kali hingga 6 bulan. Terus pas akhirnya berhasil kabur, dia balik lagi, soalnya nggak bisa bertahan hidup di luar sana. Ternyata Valentine itu bukan satu-satunya korban. Si Rifle ini punya hobi ngumpulin orang-orang tunawisma yang cacat. Jadi sistemnya gini, apapun yang lo mau dia lakuin di streamnya bakal dilakuin asal lo mau bayar. Mau cowok itu dihajar, bayar. Mau suruh dia minum 2 liter minyak goreng, gila emang. Tapi asal lo bayar, dia bakal dipaksa. Habis dipaksa minum itu, orang ini gak bisa ngomong sama gak bisa jalan. Ambulans harus jemput dia ke rumah sakit. Stas bahkan nyuruh tato nama username salah satu donatur terbesarnya di dahi orang ini. Stas itu kayaknya nggak punya hati nurani sama sekali. Dia nggak punya empati sedikit pun ke orang-orang ini. Yang dia lihat cuma duit, duit, dan duit. Dia itu manusia sampah. Gak ada kata lain yang lebih pas. Dan ingat ya, semua ini terjadi karena ada orang-orang yang bayar dia buat lihat penyiksaan ini. Selama ada demands, pasti ada supply-nya. Makanya banyak banget streamer kayak gini. Contohnya kayak Vizaling yang suka ngejek dan mempermalukan orang di streamnya. Terus dia bahkan sampai ngehancurin TV orang ini cuma untuk mendapatkan donasi yang sedikit. Atau Melstroy yang juga cukup terkenal di dunia streaming sampah. Kalau lo nggak tahu siapa Melstroy, cek aja video gue yang lain, gue udah membahasnya. Pokoknya banyak banget deh orang-orang kayak gini. Oke, sekarang kita bahas ceweknya. Namanya Valentina Grigorieva. Dari medsos, kelihatan dia kerja sebagai escort dan udah kenal Stas sekitar setengah tahun. Tapi mereka gak pacaran. Buat Stas, Valentina cuma alat buat konten doang. Contohnya, pernah ada yang donasi 70 sen buat nyuruh Stas nyemprot pepper spray ke muka Valentina. Anjir, sari banget kan? Valentina sendiri punya masalah berat sama alkohol dan narkoba. Mungkin itu sebabnya dia tetap balik ke Rifle. Atau yang mungkin karena cinta. Siapa yang tahu? Masalahnya, kalau lagi mabok, dia jadi super annoying. Stas sebenarnya benci kalau dia udah gini, tapi penonton malah senang. Jadi Stas biarkan saja, karena yang terpenting bagi dia, ya duit. Nah, di satu siaran, muncul orang baru. Namanya Marina. Langsung drama segitiga asmara nih. Jadi gini, Valentina naksir ke Rifle, tapi Rifle cuma anggap dia teman atau prop saja. Terus Marina datang, dan dia juga naksir ke Rifle. Dan ternyata, Rifle suka balik sama Marina. Ini kelihatan jelas pas live streamingnya. Valentina langsung cemburu. Sekarang bayangin suasananya, cemburu
dan alkohol. Resep sempurna buat bencana. Ketegangan makin memuncak. Valentina marah-marah. Dia mabok dan cemburu. Terus tiba-tiba dia kesandung, jatuh, dan kameranya mati. Stas nyalain lagi, langsung teriak-teriak. Valentina ngeluarin pisau. Stas rebut pisaunya, dan setelah itu Valentina menampar Stas. Dan Stas tanpa ragu memukulnya kembali, dan Valentina jatuh keras banget sampai kepalanya kejedot. Kita nggak lihat jelas karena di luar frame kamera, tapi dari suaranya aja kedengarannya parah banget. Penonton siaran malah kirim donasi $1.000 buat menguji Valentina di balkon, dan Stas beneran lakuin hal itu. Marina udah muak dan langsung meninggalkan tempat mereka. Sementara Replay melanjutkan streamingnya. Dia bahkan sampai lupa kalau Valentina masih dikunci di luar. Setengah jam kemudian, baru dia ingat. Pas buka pintu, dia menemukan Valentina yang udah gak sadarkan diri. Stas langsung shock berat, gak percaya kalau ini beneran terjadi. Dia panggil-panggil Valentina pakai nama sayang, tapi udah terlambat. Ambulans datang, diikuti oleh polisi. Stas pun dibawa ke kantor polisi, dan ini yang paling tragis. Valentina ternyata saat itu lagi hamil. Ini gila banget sih. Tahu yang lebih gila lagi? Ingat, gue bilang dia harusnya dipenjara seumur hidup. Kenyataannya cuma dipenjara 6 tahun. Bahkan setelah 3 tahun di penjara, dia udah dipindah ke penjara dengan keamanan yang lebih rendah. Nyawanya sudah melayang, tapi hukumannya cuma segitu. Karena secara hukum, Valentina gak mati kedinginan di balkon, tapi dari benturan kepala yang keras waktu terjatuh. Kejadiannya di luar frame kamera, jadi gak kelihatan jelas. Tapi tetap saja, ngunci dia di balkon pas dia memohon buat masuk, jelas bikin keadaannya semakin parah. Kasus ini sakit banget sih. Bakal banyak klip yang disensor, dan ada yang bahkan gak bisa gue tampilin di sini. Jadi, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.